Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Oke teman-teman semuanya, uh, kali ini saya akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk membahas esai yang sudah saya tulis beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Franciscus Asisinite, saya mahasiswa Prodi BK dan saya menulis esai untuk tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang kemarin. Dan dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dalam video presentasi ini apa yang sudah saya tulis dalam esai itu. Oke, langsung saja. Topik yang saya pilih untuk esai yang sudah saya tulis itu topik yang tentunya tidak asing di telinga kita, dan saya yakin teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau menonton acara di televisi tentang topik yang akan saya bahas dalam video presentasi ini. Penasaran kan apa topiknya? Ini dia topiknya. Topiknya ialah konflik antara Israel dan Palestina. Benar kan? Teman-teman pasti sudah pernah menonton beritanya atau mendengar berita tentang ini. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara spesifik pandangan saya tentang konflik antara Israel dan Palestina ini. Saya tidak akan menjelaskan siapa yang salah atau mempropagandakan kita harus membela Israel atau Palestina. Tidak, saya ingin melihat satu cara pandang yang lain tentang konflik antara Israel dan Palestina ini. Dan cara pandang ini saya rangkum dalam judul topik yang saya pilih, yakni kekerasan sebagai jalan buntu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Oke, ini gambar yang saya pilih untuk sedikit menggambarkan bagaimana konflik antara Israel dan Palestina. Oke, mungkin perlu saya jelaskan kenapa saya memilih topik dan judul ini sebagai tulisan dalam esai saya. Oke, alasan yang pertama itu karena topik ini dipilih karena konflik antara Israel dan Palestina itu sedang hangat dibicarakan di seluruh dunia. Hampir semua media, baik media dalam negeri maupun media di luar negeri, itu membahas tentang konflik ini. Dan itulah mengapa saya kemudian memilih topik ini sebagai pembahasan dalam esai saya. Lalu yang berikut, kenapa saya memilih topik ini, karena konflik antara Israel dan Palestina ini itu punya pengaruh yang besar. Jadi bukan hanya terjadi dan pengaruhnya untuk Israel dan Palestina saja, tetapi pengaruhnya itu sangat besar ya. Bahkan saking besarnya itu bisa berpengaruh untuk negara kita juga ini. Dan hal ini karena konflik ini itu melibatkan banyak negara yang punya pengaruh besar di dunia. Yang berikut saya ingin menjelaskan tesis utama atau poin utama dalam esai saya. Esai saya ini sebenarnya berfokus pada kekerasan yang terjadi dalam perang antara Israel dan Palestina. Saya melihat kekerasan sebagai sebuah jalan buntu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Mengapa saya katakan demikian? Karena konflik ini sepertinya tidak pernah menemui jalan penyelesaiannya. Saya melihat bahwa kekerasan itu tidak dapat dipakai sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik
antara Palestina dan Israel. Kekerasan itu malah akan merugikan pihak-pihak yang bertikai di dalamnya. Dan kekerasan hanya akan melahirkan satu hal yang namanya dendam. Dan teman-teman semua, dendam itu akan melahirkan satu pola. Contohnya ya, ketika saya melakukan kekerasan terhadap teman saya akan dendam terhadap saya. Lalu kemudian mungkin kali ini saya melakukan kekerasan terhadap dia, dan dia berada dalam pihak yang lemah sehingga dia kalah begitu, menjadi korban kekerasan dari saya. Tapi suatu saat ketika dia mungkin lebih kuat dari saya, dia akan membalas karena dia memiliki dendam. Dan inilah yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dan di sana kita bisa melihat bahwa Israel itu melakukan tindakan kekerasan perang terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Dan Palestina tidak tinggal diam, mereka dendam. Dan melalui kelompok Hamas, mereka membalas tindakan kekerasan itu terhadap Israel. Dan ini poin utama dalam esai saya ini. Dan poin ini saya tidak buat asal-asalan, tetapi ada argumentasi yang atau fakta yang mendukung argumentasi saya. Faktanya yang pertama, konflik ini itu terjadi berkepanjangan. Ini konflik yang bahkan sudah terjadi sejak tahun 1917. Dan kalau kita hitung sampai dengan saat ini, itu artinya konflik ini sudah terjadi lebih dari 106 tahun. Wah, lama nggak tuh konfliknya? Lama sekali bukan? Dan selama kurun waktu tersebut, kedua pihak ini, Palestina maupun Israel, itu saling menyerang. Jadi Israel menyerang Palestina dengan rudal, lalu kemudian melakukan kekerasan terhadap orang-orang Palestina. Begitu juga orang Palestina balik menyerang orang-orang Israel. Dan teman-teman, fakta yang kedua, bahwa bahkan sampai esai ini ditulis, itu konfliknya masih berlangsung loh. Jadi ya sangat berkepanjangan dan kita tidak tahu kapan konflik ini akan berakhir. Ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik ini. Yang pertama itu, banyak negara secara tidak langsung itu mendukung perang ini. Dan hal itu nampak dalam pemberian bantuan militer kepada salah satu negara. Saya melihat ini sebagai sebuah tantangan. Karena apa? Karena pemberian dukungan berupa bantuan militer itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap perang. Dan ya namanya didukung, ya pasti akan berlangsung terus. Jika tidak didukung, ya bisa saja tidak terjadi, perang ini tidak berlanjut. Tapi karena didukung, difasilitasi, maka perang ini terus berlangsung. Dan hal ini merupakan hal yang patut kita sayangkan. Oke, esai saya ini tidak lama-lama ya. Saya langsung pada harapan. Harapan saya itu adalah stop perang. Karena apa? Perang ini akibatnya sangat-sangat buruk. Dan kita harus belajar dari pengalaman perang masa lalu, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dan yang kedua, stop kekerasan. Penyelesaian konflik tidak akan berhasil jika masih menggunakan kekerasan. Bolehlah kita menyelesaikan konflik, tapi jangan pakai cara yang namanya kekerasan. Karena apa? Kekerasan tadi melahirkan dendam, dan dendam akan membuat konflik itu menjadi semakin panjang. Dan tentunya harapan kita yang terakhir ialah agar kita semua, terutama orang Israel dan Palestina yang sekarang berkonflik, itu hidup rukun, damai, dan sejahtera di dunia ini. Ya, kasihan ya ketika orang Israel, orang Palestina mengharapkan hidup yang damai dan rukun, tetapi mereka menggunakan cara yang keliru
dalam menyelesaikan konflik yang saat ini terjadi. Dan kiranya negara-negara yang mendukung perang ini bisa melihat apakah tindakan mereka itu mendukung perang, membuat konflik ini semakin panjang dan tak terselesaikan, atau tindakan mereka itu membantu percepatan penyelesaian konflik ini. Agak ironi ya, ketika negara-negara di seluruh dunia ini menyerukan perdamaian, tetapi pada saat yang sama mereka mendukung perang yang saat ini terjadi. Jadi teman-teman semua, inilah isi dari esai saya dengan topik konflik antara Israel dan Palestina dengan judul yang lebih spesifik, kekerasan sebagai jalan buntu penyelesaian konflik. Oke teman-teman, esai ini juga sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Israel dan Palestina, tetapi untuk kita semua. Jika kita punya konflik, jangan pernah selesaikan dengan yang namanya kekerasan, karena kekerasan hanya akan menjadi jalan buntu dari konflik yang kita alami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila video ini kurang berkenan dan kurang mantap gitu. Halo, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bye-bye.